Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ilal akhiril ayat. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu jamaah pengawasan Robo Sonten ingkang kula hormati, langkung rumiyin monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dumateng kita kathah kenikmatan sehingga syukur alhamdulillah wonten ing sonten menika kita sesarengan saged kempal bermuajah lan bermujalasah kanthi mboten wonten setunggalé alangan punapa kemawon. Mugi-mugi langkah ingkang kita anggeni dugi mriki pikantuk ridho saking Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha sahabat keluarga lan mugi lumeber dumateng kula lan panjenengan selaku umatipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, ngapunten saderenge mbok menawi kawula terlatih rada panjang sebab kula teng pesantren dados kiai pesantren iku nek wayah-wayah tahun ajaran baru menika permasalahan kathah. Kalau ini ngaos teng Masjid Taqwa ngasih boten teko sebab bar salat subuh arep paring Masjid Taqwa ono bocah nangis. Ngeneng-ngeneng bocah nangis ngasih kelalen ngaji. Nah niki badhe mangkat wonten wali santri teko, ngeneng-ngeneng wali santri. Saking Tegal, Pak Ustaz, kula badhe konsultasi, kula badhe ngaos, badhe ngaji. Ji sekedap mawon kaya ngaten. Sekedap ternyata saking jam 3:30 sampai 4:15. Sekedap niku nggih, panjang lebar kali tinggi lah kaya ngaten. Mohon maklumi sebab memang pesantren itu bukan manajer, tapi memang sentral figur saking kehidupan. Nah maka kula nyuwun ngapun sangat kula menawi sering telat dari ngaji dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang kula hormati, saat menika kula lan panjenengan memperingati Hari Anak Sedunia. Jadi saiki macam-macam. Ya, hari ibu wonten, hari bapak wonten, sekarang hari anak. Kaya-kaya tahun ngarep ya wonten hari cucu. Sekarang napa-mawon diparingi hari-hari iki hari anak. Nah, kula mau salah setunggal ayat teng Al-Qur'an surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman menika sanes nabi, bukan nabi. Sanes rasul juga bukan rasul. Nanging Luqman manusia pilihan saking Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata walaqad ataina, sungguh telah kami berikan. Kalau dalam sastra bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab kadang-kadang memberikan menggunakan kata ata, kadang menggunakan kata akto. Misalnya teng Al-Kausar, inna aktoina, pakainya to nggih, inna aktoina, sungguh telah kami berikan. Tapi terserah Luqman walaqad
ataina, sungguh, lakot sungguh kami berikan. Kalau dalam surah Al-Kautsar menggunakan ato, kalau dalam surah Al-Luqman menggunakan ata. Niki wonten perbedaan. Di antara perbedaan sejauh saya ngaji, kalau ata menggunakan ata, niku pemberiannya boten full ata. Tapi kalau ato pemberiannya full. Kados panjenengan memberikan uang arto dumateng lare. Iki tuku kluban loro. Maksudnya kan udah sampean siji baru siji, ya. Pemberiannya boten full. Ada yang dibagi. Niku ata. Tapi kalimat akto pemberiannya full. Iki duit 5.000 nggo sampean kabeh nggo jajan. Itu akto. Mari kita lihat. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ataka bisab'il masan." Aku telah memberikan kepadamu ya Rasul Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang itu kan berarti surah Al-Fatihah. Apakah kemudian surah Al-Fatihah setelah diberikan kepada Nabi Muhammad jadi milik Nabi Muhammad semuanya? Kan tidak. Tapi ketika kemudian Nabi Muhammad inna a'toina kal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Para mufasir, kalau kita lihat tafsir misalnya Ibnu Katsir, nikmat yang di sini dimaknai yang pertama adalah nikmat keluarga. Nikmat keluarga berarti kan keluarga milik Allah, milik Rasul Muhammad SAW semuanya, tidak terbagi. Tapi begitu surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang diberikan kepada Nabi bukan milik Nabi semuanya. Bahkan dijelaskan ayat yang pertama adalah milik Allah, ayat yang kedua adalah baina wa bainakum, dan ayat yang selanjutnya, ayat 3 ayat terakhir adalah minkum, untuk kalian semua. Nah, mari kita lihat surah Al-Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Nah, hikmah ini, hikmah yang paling tertinggi adalah hikmah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada seorang laki-laki bojone arane Nur Hikmah. Tapi maksudnya bukan hikmah itu. Maksudnya hikmah yang paling tertinggi adalah hikmah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang paling tertinggi adalah hikmah kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Buktinya apa? Buktinya Allah dalam memberikan kebijaksanaan kepada seluruh umat manusia tidak memilih siapa yang taat dan siapa yang tidak. Semuanya diberi kelonggaran, semuanya diberi rezeki, semuanya diberi kehidupan. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak. Hikmah kita berbatas pada batasan-batasan pemahaman yang kita ketahui. Kadang kita menjustis, kadang kita memberi hukuman, kadang kita memberikan persepsi terhadap sesuatu yang sesungguhnya itu hanya kabar dan kita belum tahu hakikatnya. Kita sering memberikan cap kepada lembaga, kepada seseorang, kepada masyarakat, kepada kelompok tanpa kita mengetahui sesungguhnya, oh ternyata yang dimaksud seperti itu. Tapi kita kadang-kadang sengit, kadang sudah seneng, kadang sudah benci, hingga kemudian kita memberikan sesuatu stempel, memberikan stigma, memberikan cap kepada sesuatu yang kita tidak sukai berdasarkan asumsi dan kabar yang sesungguhnya belum tentu kebenarannya. Misalnya terhadap TK
Aisyah kembang dua. Satu betul nih. Sini satu nih. Satu. Saya baru masuk sini. Baru masuk sini. Ini orang dendam pengajian ini seorang umur ini. Baru masuk. Kan biasanya paling si Umu Hani. Saya seringnya di situ. Nggak tahu apa di pelotong mereka. Nah, saya hanya persepsi TK sebab anak saya PAUD, TK di Aisyah semuanya. Tidak ada pilihan kecuali Aisyah. Karena istri saya pilih untuk jadi orang Aisyah, kira-kira kayak gitu ya. Dulu saya dapat ilmu dari guru saya ini ada Bu Hajahirawati itu. Ada kayak gini istri kader kayak gini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah. Beliau ada doktrin kayak gini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan cari jodoh di Muhammadiyah untuk jadi Aisyah. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu tak pegang kayak gitu ya. Hingga anak-anak saya tidak ada sekolahan yang lain kecuali sekolah di Aisyah. PAUD Aisyah, TK Aisyah, SD Muhammadiyah. Ya. Nah, ibu-ibu yang di sini mudah-mudahan putu-putune. Ya. Aku serang dia apa? Ya berarti putu. Serang di putu Pak berarti ya. Munaan. Diikrarkan. Ini kan sekolahnya sudah bagus, sudah indah, rapi dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk sekolah di Aisyah. Saya aja tidak ragu. Nggak ada pilihan bagi saya kecuali untuk sekolah di PAUD dan di TK Aisyah. Karena dulu dokternya kayak gitu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, cari jodoh di Aisyah untuk menghidupi Aisyah. Kira-kira kayak gitu. Nah, apalagi nih ibu yang sering rebunan. Jadi ya tidak ada kata lain kecuali menyekolahkan di PAUD dan TK Aisyah. Wah nek kok kowe bunga apa ora milu ngaji ya coba gitu ya. Tetap milu ngaji ya, termasuk TPK Aisyah dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang saya hormati, perkembangan anak di era sekarang ini menurut penelitian, barangkali tadi pagi saya sudah sampaikan, ya. 2 tahun yang lalu menurut penelitian, anak-anak yang punya HP kira-kira hanya kelas 1 SMP. 1 SMP sudah punya HP. Sekarang anak kelas 3 SD sudah pada punya HP sendiri-sendiri. Punya HP sendiri. Bahkan anak-anak PAUD bawahnya TK itu sudah lincah dolanan HP. Simbahe orang ngerti, ibune orang ngerti, tapi putune anake subhanallah gitu ya. Nah, bagi kita bagaimana sikap kita mendidik anak di generasi Z? Kebetulan ini di hari anak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surah Al-Luqman ayatnya wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ada kalimat ya'iduhu. Kalimat ya'iduhu itu ibu-ibu yang saya hormati bermakna tiga. Yang pertama, menasehati sesuai dengan kapasitas akal yang mereka miliki. Jadi mengajak bicara anak jangan dengan bahasa dan gaya di masa kita. Seringnya kita bilang, biyen ibu ora entuk nek kowe itu kan biyen. Gitu kan. Sekarang kan perubahan zaman, yang dulu tidak boleh sekarang boleh. Yang dulu boleh bisa jadi sekarang tidak boleh. Maka menasihati anak tidak bisa menggunakan bahasa biyen ibu ora entuk Surapayu ibu. Tidak laku itu bagi mereka. Bahkan kita kadang-kadang nanti dijauhi. Zamane bapak kok kowe diseneni simbah di Surapayu. Nasihat kayak gitu. Maka nasihat Quran yang dulu itu terbagi pertama
adalah menasehati tapi tidak menggunakan bahasa di mana dulu di usia itu kita hidup. Kalau kita menggunakan bahasa di mana kita hidup, mereka pasti tidak akan mendengarkan. Zaman kita, bukan zaman kita, zaman saya lah gitu ya. Zaman panjenengan yang umurnya 40 ke atas, jangankan pakai HP, dolanan HP itu nganggone kelentung, ditarik apa niki? Tarik benang. Lalu sebenarnya itu kan zaman kita dulu ditarik kelentung, nggak didamun kayak kata dia, lo kaget. Itu zaman dulu, sekarang nggak laku itu. Maka kalau kita menasihati dengan cara berpikir kita dulu, zaman kita dulu, mereka tidak akan mendengar. Tidak akan mendengar. Maka ya itu menasihati mereka dengan gaya zaman di mana mereka hidup. Karena mereka diciptakan, mereka dilahirkan dengan zaman yang berbeda dengan zaman kita. Panjenengan dan saya juga dilahirkan dengan zaman yang berbeda dengan bapak ibu kita. Barangkali simbah-simbah kita dulu, ibu-ibu nginang itu biasa. Tapi kan ibu-ibu yang ada di sini kan udah tidak ada, karena bukan zamannya. Anak-anak sekarang juga bukan zaman seperti kita. Maka kalau kita mendekati dengan zaman kita, mereka tidak akan nyambung. Dekati dengan zaman mereka. Ada kalanya kita longgari, ada kalanya kita tegasi. Tapi saya yakin tidak ada satupun ibu yang tidak mencintai anaknya dalam posisi kondisi apapun. Yang kedua, kalimat ya ibu itu, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada kita agar menasehati anak dengan perilaku. Anak itu tidak pintar mendengarkan nasihat kita, tapi pintar menirukan tingkah laku kita. Terutama kalau anak perempuan, pasti tingkah lakunya hampir mirip dengan ayahnya. Dimaki, kok mending podo pleke oh begitu, keras-kerasi, belkete dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Tidak akan pintar mendengarkan nasihat kita, tapi mereka pintar menirukan perilaku kita. Pintar banget anak-anak itu. Kalau nasihat, ya kadang dengarkan, kadang enggak. Sering enggak dengarkan, bahkan kadang membongkokkan. Tapi mereka pintar nirukan gerak-gerik kita. Loh, lah kok orang tahu tak dajari nganggo lipstik kok pinter kaya aku. Loh, nah itu orang tahu tak ajari kok pinter iki. Karena meniru gaya kita. Meniru bapaknya, meniru ibunya, meniru simbahnya, meniru kakaknya, meniru apa yang ada di lingkungan kita. Maka ya itu menasihati cenderung bukan kepada perkataan, tapi cenderung kepada perbuatan. Istu ojo dolanan HP, tapi kan dolanan HP. Kalau dolanan kandhani, wis ra wae sinau ojo dolanan HP to gitu. Tapi simbahe sing dolanan HP. Ini tak akan didengar. Nah, yang terbaik nasihat bagi kita adalah nasihat perilaku. Begitu pula bagi anak-anak, nasihat yang terbaik adalah nasihat perilaku. Yaitu ada sih bapaknya, ibunya orang yang ngaji. Wah, anaknya dia ngaji. Ada bapak ibunya dia ngaji, anaknya bablas. Tapi paling tidak
sebagai orang tua, saya dan jenengan memberikan contoh yang baik. Kalaulah ada anak-anak kita kemudian belum menyontoh sekarang, suatu saat mereka akan mengajak diri. Biyen ibuku wis tuwa, wis ora sehat, mlakune wis angel, wis tetep ngaji. Aku mosok wis tuwa ora sadar kaya ibuku. Pasti akan kita lihat. Maka panjenengan ngaji setiap Rabu ki aja bosen. Jangan bosan. Suatu saat nanti akan dikenang oleh siapa? Oleh anak-anak panjenengan. Kalau tidak oleh cucu-cucu panjenengan, kalau tidak oleh saudara-saudara panjenengan. Di antara itu pasti ada yang meniru panjenengan semuanya. Maka nasihat yang terbaik adalah nasihat perilaku. 3. Ya ibu itu orang kaya cuma ngarani bocah-bocah. Arane bebo bocah. Ini saya jadi ingat cerita Diaman itu sekarang ulamanya agak menyesal. Karena apa? Karena dulu ketika masjid untuk ibadah, bapak ibu yang masih muda bawa anak-anak sebesar ini dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Yang tua-tua seperti kita itu merasa tidak nyaman, merasa tidak khusyuk. Akhirnya dibuatkan masjid tempat tersendiri yang terpisah dari masjid pokok. Begitu dipisah, akhirnya besar mereka tidak mau ke masjid. Karena masa kecilnya mereka tidak terbiasa di masjid. Maka bagi kita, nek ono bocah guyon, ono bocah sungkir walian, ono bocah kayang, ono bocah singsot nang masjid, ya biarkan saja sementara. Karena itu anak. Nek singsot wong tua, singsot wong tua itu berarti di masa kecilnya kurang bahagia. Langsung tukang elipit kok jadi tukang parkir. Kira-kira kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi di Indonesia enggak. Ramadan anak-anak ke masjid. Walaupun awalnya mereka ngaji terus suruh jajan. Sing lanang sarungan koprean, tidur di bawah beduk kalau dulu kan. Tapi kan akhirnya mereka suka di masjid. Nah, kalau kita galak terhadap anak-anak ketika di musola, ketika di masjid, kan kadang-kadang ada takmir sing galak ora pantes. Nguli malaikat Israel. Mahrib wis kadang nang jajal cuma 3 B. Orang areng masjid mana areng pesan. Kan deni itu. Dan itu terjadi di Yaman. Akhirnya mereka krisis, anak muda masuk ke masjid. Karena takmir masjid itu ngungkuli malaikat Israel. Galak-galak. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Sebab berbahaya banget kalau seperti itu. Diajak enggak apa-apa, anak kecil diajak ke musola, diajak ke masjid. Kalau tertidur ya enggak apa-apa, maksudnya wong tua saking ngantuk kadang-kadang guru. Enggak apa-apa. Itu penting untuk kita semuanya. Maka yang ketiga, yang dimaksud ya ibu itu adalah sesuatu yang memang perlu kita berikan kepada anak berupa nasihat tingkah laku. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati. Kajian yang dapat saya sampaikan sebab waktu mulai terlambat ibu bari rodo cepatlah. Saya kira itu barangkali apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli Qur'an wa min ahli sunnah wa min ahli sholah wa min ahli zakat wa min ahli sabri wal istiqomah wa la taj'alana wa iyyahu min ahli dair wa ahli ma'asi
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahul Ulum IMBS menerima santri baru sekitar 100, yang lama sekitar 55, berarti santri baru 155. Mohon doa, nanti bulan November kita akan memberangkatkan salah satu ustadz untuk belajar ke Madinah Al-Munawwarah dengan beasiswa gratis. Mohon doa.